Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami. Anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami dari manusia yang tidak layak menerima anugerah menjadi manusia yang layak menerima anugerah karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib benar-benar dapat kami hayati, dapat kami simpan di dalam hati kami. Dan kami menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, urapi kami, agar firman-Mu yang kami dengar saat ini memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, teguran, dan memberikan kami pengetahuan untuk kami semakin hari mengerti apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, salib yang tak terhindarkan. Lukas 23 ayat 26 menulis, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya salib tentu saja tidak menyenangkan, tetapi ia tak terhindarkan. Itulah yang dialami Simon dari Kirene, seorang yang baru datang dari luar kota. Tiba-tiba saja diletakkan salib di atas bahunya tanpa tahu sebabnya. Bukankah ini menggambarkan rona kehidupan yang kadang-kadang kita jalani, di mana tiba-tiba salib diletakkan ke atas bahu kita, entah dari mana dan dengan alasan apa. Tetapi salib seperti itulah yang terkadang mengubah seluruh perjalanan kehidupan kita ke depan. Karena salib itu, Simon tidak lagi Simon yang sebelumnya. Ia kemudian menjadi pengikut Yesus yang sadar. Dua putranya, Alexander dan Rufus, kelak dikenal sebagai tokoh-tokoh Kristen terkemuka. Kita yakin hasilnya akan sangat berbeda seandainya Simon cuma berhenti dan menggerutu, mengeluh dan memprotes salib yang diletakkan di atas bahunya yang tak rela itu. Puji syukur Simon mengambil sikap yang tepat, yaitu mengusahakan yang terbaik dari tengah situasi yang terburuk, dan ia pun memperolehnya. Salib yang tak terhindarkan itu membuat ia memperoleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sering kita mengalami peristiwa pikul salib sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kita pada salib Kristus. Memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutnya. Salib adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi menyelamatkan manusia berdosa. Itu adalah tanda ketaatan kepada Bapanya. Jadi ketika Dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita harus rela mengalami kesusahan, penderitaan, atau kematian sekalipun sebagai akibat ketaatan kita kepadanya. Salib kita bentuknya beragam. Dimusuhi karena kita tidak mau ikut dalam permufakatan jahat, karir dihambat karena mayoritas pengambil keputusan bukanlah pengikut Kristus, kehilangan kenyamanan dan hak-hak tertentu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, diejek karena kita berpegang pada nilai-nilai pengajaran Kristus, dan lain sebagainya. Memang menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Namun semua itu tidak ada apa-apanya dibanding hidup kekal dan segala kebaikan yang disediakan Tuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
Lukas 9 ayat 23. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk kami memikul salib kami setiap hari. Dan mampukan kami tidak menghindari apa yang harus kami alami, sekalipun salib yang harus Tuhan izinkan kami jalani. Kami percaya kami tidak berjalan sendirian, karena Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk renungan firman-Mu. Jadikan firman-Mu rema di dalam hati kami. Berkati para pendengar saat ini, segala masalah, pergumulan, cita-cita, kerinduan, Tuhan tahu, Tuhan yang akan menjawab, memberikan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menolong para pendengar saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah bagi kami, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.